monitor. Halo, selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat musik semua. Kita tes dulu sambil menunggu percobaan. Barangkali teman-teman ada yang menonton saat ini, silahkan Anda bisa bergabung ke video dan mari kita berbagi bunyi ataupun berbagi cerita tentang musik. Oh ya, selamat Hari Musik Nasional. Sudah. Oh, sudah ada yang nonton, Pak Tuan? Halo, selamat pagi. Oke, sing minta bergabung. Support aku gak ada ya jenenge mungkin. Cek. Mohon maaf karena ya dengan peralatan sederhana. Semoga berkenan di hati teman-teman semua. Mas Hanafi, Mas Boim, silakan kalau mau bergabung. Mari kita ngobrol tentang musik. Selamat Hari Musik Nasional. Mas Pambuko, terima kasih. Monggo Mas, kita ngobrol sebentar kalau boleh. Selamat Hari Musik teman-teman. Hari ini posisi saya ada di sebuah desa terpencil, tempatnya sejuk sekali. Namanya di Warung Pitulas. Ini letaknya di Kampung Mujair. Kebetulan owner Warung Pitulas ini teman saya dulu waktu sedang menikmati musik di jalanan di Jepang. Monggo yang mau bergabung, mari kita ngobrol tentang musik dan mari kita merayakan bersama. Karena mengingat kita tidak bisa bertemu langsung, kita tidak bisa membuat pesta hari ini. Sudah setahun kita tidak bisa bertemu. Semoga semua sehat. Jadi di jalan Mas Pam, terima kasih sudah mampir. Selamat Hari Musik. Mas Satria Radi, sukses selalu di tempat kerja yang baru. Selamat Hari Musik, Mas. Saat ini sedang di pinggir bawah, ada sungai kecil di sini, tempatnya rindang, enak sekali. Namanya Warung Pitulas. Selamat pagi teman-teman, silahkan yang mau bergabung, mari kita berdiskusi, mari kita berbagi keasikan dalam bermusik. Yang nanti akan bergabung teman-teman dari Gang Buntu, Artis Silvi, yang belum maka namun saya teman-teman sepertinya belum bangun jadi agak terlambat
kita tetap bisa. Mengawali pagi hari ini kita ngobrol dulu sama teman saya, ownernya warung Pitulas. Monggo Mas Don. Selamat pagi. Iya. Beliau ini adalah ownernya warung Pitulas. Desa Papungan, Dusun Gajah, Sudah Gajah, pintar. Blitar. Beliau ini teman kecil saya belum tua saya. Saya sekarang masih muda. Beliau ini teman kecil saya waktu seneng Keluyuran di jalan. iya. Itu beda aliran ya. Ya mungkin Sama di jalannya tapi beda. ya. Saya sering nonton beliau di acara Jepang waktu dulu di underground. Monggo bercerita dulu di pengalaman di masa itu. Pangannya zaman dulu nggak sama sekarang. Udah sampai hanya di rumah di sini. Udah dekat aja. Sampai Rumahnya Mas Beton itu nyaman sekali. Namanya Mas Beton. Bedanya Mas, pengalaman anak kan pengalaman dulu lihat acara kan dulu ngandel-ngandel ya lah. oh iya ngandel truk sampai ke acara. Sekarang udah naik motor sendiri. Kemajuan dulu. Saya itu bilang udah rindu kemapanan, bukan anti kemapanan sekarang. Ya. Menurut Mas Tony sudah bukan lagi anti kepampanan tapi rindu kemapanan. Rindu kemapanan. Udah pakai gadget HP. Oh iya. Kalau juga nggak boleh. Oh anak apa gitu. Dulu bukan nggak boleh tapi kita belum punya gadget dulu. Belum ada. Anak apa kok HP ini keren loh. Tak pantas ya. Ya pengalaman gandol Mas sampai mana? Tahu? Ya, Jakarta pernah jauh-jauh kota-kota besar. Malang. Kalau dulu kan naik kereta kan gratis bisa. Ya, Tapi kan kejar-kejaran sama security. Salam untuk teman-teman Begundal yang pernah datengin Mas itu. Hari ini Mas, Jadi, setelah perjalanan masa lalu dengan salah, hari ini Mas kita bisa ada di warung Pitulas. ya mungkin udah sampai ke kota ya. Ngumpulin dapat rezeki akhirnya bikin rumah kayak gini di desa. Ada tempat yang nyaman. Nah, di rumah saya enggak sudah capek di kota. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana suasana di sini nanti. Nyaman sekali siapapun. Oh, jalan mampir-mampir yang mau ke Blitar mampir. Bahkan mau ke Blitar mampir di sini. Ini tongkrongannya teman-teman musik, Ah, sering anak-anak. teman-teman motor juga nongkrongnya di sini. Ah, anak motor, anak kita alam juga. Anak kita nongkrongnya di sini. Tapi aktivitas bermusik masih Mas sampai hari ini. Masih berhubung COVID kan ya, kan. Oh iya. Karena COVID belum banyak izin ya buat acara-acara musik. Sudah ya hampir setahun kurang beberapa hari ini. Itu sebenarnya. Teman-teman yang rindu kita nggak Pengen bisa ketemu. pokok-pokok bareng gitu. Iya. Nongkrong di pinggir jalan lah ketemu. Ini hari musik ya ini Hari musik nasional. nasional. Dan kita tidak bisa bermain musik beramai-ramai dengan hari ini. Ya, kita ini terbatas. Barangkali teman-teman yang sekarang lagi bergabung mau bertanya dengan Mas Beton, silakan. Monggo. Yang berada di Blitar langsung meluncur saja warung. Bisa langsung meluncur ke warung Pitulas. Kita berasik bersama. Selamat dari musik, Mas Arif. Mas Beton ini musisi
alkoholik juga tapi nggak merokok dari dulu. Nggak bisa ngerokok. Sorry mas, ini badan bertato ya? Satu. Ada kaitannya dengan musik? Ada. Mungkin dulu itu kan ada teman yang nato itu menggebu-gebu pengen kayak itu ikut-ikut. Karena teman banyak yang tato. Banyak yang tukang tato juga. Masih apa? Tato cicak di sini nunggu sini. Bisa. Oh. Ya, sekarang udah nggak pernah nambah lagi. Aku rasanya sakit. Karena kalau masih hujan masih menggebu-gebu temennya tato ikut-ikut tato. Masa tato sakit? Ya iya. Wah, Aku sakit. sorry saya nggak pernah tato bro. Aku di jarum. Kuat tuh kan. Hai Bang Konte Rahayu, selamat dari musik. Salam kelas. Konte. Teman-teman musik ya sering nongkrong ke sini mas. Komunitasnya dari apa aja biasanya? Musik. Kalau musik banyak sih. Banyak anak-anak peka banyak ada. Ini staff, Jadi ada. Kalau anak Malang yang biasanya anak motor. oh anak motor. Motor custom. Yang Bali. Artis reggae-nya masih bangun kesiangan kayaknya. Nanti bakal nyusul sini. Artis top kota kecil kita rencana bergabung sama kita. Sekarang sudah ada Mas Didit dari B2K. Mas Didit mau bergabung? Mas bisa diundang Mas Didit. Mas bisa diundang Mas Didit. Hai Tio. Ya Ricu. Baru bangun ya? Ya Ricu ayo. Iya. Kerja. Selamat dari musik ya. Nama Facebooknya apa? Tahu kan? Belum bisa. Nggak tahu undang. Mas Didit silakan bergabung. Atau teman-teman yang sekarang juga lagi merayakan hari musik dengan caranya masing-masing bisa bergabung dengan kami dan kami berharap bisa berbahagia bersama teman-teman. Salam rindu dari kami untuk kita. Om Kit, silakan bergabung. Sambil nunggu Om Didit. Di sini bukanya jam berapa mas? Jam 9 jam 10 sudah buka pagi. Jam 9 pagi sudah buka. Tutupnya sampai jam Jam 10 malam. malam gitu. Jadi kalau yang mau makan malam sore itu masih bisa. Menu ada rica-rica ayam, kulit ayam. Rica ayam, kulit ayam. Nanti dulu aja kalau sudah merasakan rasanya bisa nanti kalau cuma bisa DO. Oh, bisa diantar langsung ke rumah Nah, untuk teman-teman yang lagi di kita. Ini suasananya enak sekali. adem ayam. Agak jauh dari pemukiman gitu. Tenang.
suaranya yang terdengar, suara sungai kecil, suara burung, nyaman sekali. Mungkin untuk teman-teman penulis lagu kalau mau cari inspirasi di sini, Insya Allah kalau sudah waktu sudah beres, mestikan di sini juga boleh. di sini bikin pertunjukan juga boleh. Boleh. Tapi Bisa. nanti ya kita sekarang belum bisa ketemu. Beres dulu COVID-nya. Monggo mungkin Om Dipit belum siap, teman-teman yang lain yang mau bergabung silakan. Sekali lagi selamat dari musik. Belum ready semua ya ini ya. Ya, ya, ya. Nanti akan ada sedikit perform dari teman-teman dari Nggak tahu yang mewakili nanti siapa. Mas Doi mungkin kalau nggak sibuk bisa meluncur ke sini. Kita ngobrol lagi sama Pogo dulu sama Pogo sekarang. Mas. Sekarang masih suka ada apa sih? Nah, Tapi pernah yang era-era sekarang terus di pandemi. masih. Saya sih tidak terlalu masuk ke underground, tapi saya lihat hari ini Pogo sudah mulai masuk ke panggung-panggung di luar. Mungkin satu Ada. istilahnya apa sih? Bukan Pogo. Musik. 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 Nah, betul. Kita tua banget juga ya. Kayak Ya ora ya. Pernah nonton musim hari ini? kalau sekarang kan acaranya cuma gig ya. Nah, Masih ada sih. Bahaya banget nah. bedanya. Bahaya di tempat kecil dulu kan di gedung besar wah bisa lari-lari wah sekarang nggak bisa nah lari kalau di kampus nggak nabrak Beli gelas. tapi kalau sekarang gig mungkin cuma 15 band 10 band Gitu ya. Sampai dari pagi sampai malam. oh nggak gitu ya. ada Kita mulai subuh sampai malam dulu. Kan 2 hari 3 hari. mungkin kalau sekarang kan start jam 7 malam mungkin kan nanti mungkin jam 10 gitu udah 12 15 open gitu. Ini pengetahuan saya. Ini nggak ada kaki naik. Ada. Nah, hari ini kaki sampai ke kepala. Nggak ada. Om Bobo, halo. Ya, ini lagi di Bali, Om. Blitar. Ubudnya Blitar. Ubudnya Blitar. Monggo merapat. Ayo sini, Om. Nguntel ya oleh ini. Oke, ini sehat. Sarapan karo Rica ayam. Ready. selamat dari musik untuk semua. Kopi pagi. Oh, teh ini. Kalau akses dari tengah kota Blitar, kalau misalkan ada teman-teman dari luar kota nih yang kesini kereta atau di bawah itu caranya menemukan warung gitulah.
Google Map ada kok. Silakan klik Google Map. Warung Warung Titulas. Titulas. Warungnya pakai O. Warung 17. Warung Titulas. Silakan ke Google Map nanti akan. Tanya aja kalau punya teman biar warungnya Pak Betun itu di mana? Mungkin sudah banyak tahu. Warungnya Pak Betun. Betun. Tahu. Sebenarnya namanya Mas Tony. Tony. Tapi wedi lek di arani Tony Blank. Ganti Tony Betun. Betun aja. Terkenalnya Betun. Tapi saya nggak tahu. Ya, tapi kalaupun teman-teman mau mencari inspirasi musik atau bermain musik dengan kelompok kecil, misalkan tidak terlalu besar, saat ini monggo silahkan. Bisa. Kita yang belum bisa mungkin yang ukuran 50 itu Wah. belum berani. Biar lebih sadu, mungkin saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua yang ada di rumah bagaimana suasana pagi di Warung Titulas. Oke. Selamat menikmati, semoga tertarik dan mari kita ngobrol kayak di sini. Kita di Warung Titulas. Saya Ini aja tanu ya. Terus. Makan cuy. Konten vlog. Apa ya? Review. Yang namanya dicari-cari pasti pedes.
timun, kubis. Ini ayam kampung kan, Ayam kampung. mantap. Dagingnya empuk, gak ulet. Soalnya ini yo. Mau nama wong terus. Nah, teman-teman sudah diajak berkeliling menyaksikan suasana enak pokoknya, nyaman. Yang rindu di Ubud Bali, di Ubud Blitar aja. Di Bali tar. Asal jauh-jauh ke Bali. Masih masa pandemi. Pak Haji, selamat pagi, selamat Hari Musik Nasional. Pak Haji mungkin mau bergabung. Nanti aja, nanti. Pokoknya penting kita melihat. Oh itu gitu. Itu kan. Oh gitu. Ya, belum datang. Kayaknya belum bangun. Nyanyinya, kita bernyanyinya nanti nunggu si gitarisnya datang ya. Mas Didit. Halo Mas Didit. Halo. Belum siap sebetulnya ini. Cuma mantau dulu. Maaf saya sebentar Mas Didit, saya ada kendala delay di kontrol saya. Kita. Oh, ya. Sorry, ada kendala. Selamat pagi Om Untung Didit. set. Kan ada kendala. Siap. Untuk teman-teman yang lain di rumah nanti setelah Mas Didit bisa bergabung bersama kami di sini. Mas Didit ini dari Marching Band Bumi Bung Karno, pemerintah Kota Blitar. Blitar. B2K itu apa ya Mas? Aku ini B2K, sorry. Sebetulnya bukan B2K aja, tapi ada MB-nya. EB. MB B2K. Jadi Marching Band Bumi Bung Karno. Ini yang terputus saya Pak. Oke, kayaknya lancar lagi deh. Silakan Mas Didit. Om Didit. Om. Jangan Om. Mas aja. Halo Om Didit. Halo, halo. Halo. Ya. Masuk ya, masuk. Halo. Kayaknya sinyalnya agak ini deh.
Sudah? Oke, oke, sip. Oke. Selamat Hari Musik, Om Didit. Selamat Hari Musik, Bapak Kolam. Lokasi di mana, Pak, ini, Pak? Neng kontrol itu macet-macet aja. Kontrol itu lancar. Rimonis nyanggu. Apa nge-lag? Nge-lag mungkin. Display lancar apa? Atau mungkin saya tak keluar dulu nanti dimasukkan lagi ya. Atau gimana? Coba kata. Sebentar Om Did, sinyalku agak mohon maaf, sinyalku agak trouble. Oh, semoga sekarang lancar. Oke, lancar. Kita ulangi lagi Om Did. Sorry teman-teman di rumah, kita sinyalnya agak buruk. Soalnya tempatnya memang benar-benar di desa sih. Kita kembali ke B2K. B2K. B2K itu sebetulnya bukan B2K aja, Mas Kolam. Jadi ada embel-embelnya MB di depannya. Jadi MB B2K. MB itu Marching Band Bumi Bung Karno. Itu, Mas Kolam. Kebetulan kami di bawah naungannya pemerintah Kota Blitar langsung. Jadi putra putri kami membina putra putri Kota Blitar yang mau apa namanya, yang mau berkegiatan di luar sekolah bisa gabung sama kami, difasilitasi tanpa ada biaya sedikit pun, pure memfasilitasi pemuda-pemuda yang ingin berkegiatan, utamanya di kegiatan bermusik. Sorry Om Did, di HP ku yang pakai line ini suaranya Om Did nggak jelas. Cuman dari kontrolnya sih aku bisa kontrol. Mohon maaf ya teman-teman yang di rumah. Atau mungkin mau coba yang lain dulu aja, Mas Kolam. Halo Om Did. Halo. Halo. Nggak jelas suara saya. Atau mungkin sinyal saya, Mas? Sepertinya perangkat saya, Denny. Soalnya kalau saya lihat di kontrol lancar. Atau mungkin nyoba yang lain, Mas Kolam? Ini aja. Om Did silahkan bercerita berbagi karena sebenarnya di teman-teman di luar sana suaranya Om Did jelas. Hanya di kontrol saya saja yang kurang jelas di kamera saya. Monggo Om Did bercerita tentang pengalaman bermusiknya selama ini bersama B2K-nya ataupun ketika Om Did jadi komposer bersama grup-grup marching band yang lain. Monggo Om Did. Jadi saya yang bercerita, ini panjang. Jadi gini, untuk marching band di dunia marching band sebetulnya yang di beratnya seorang komposer di marching band ini, sama saya bercerita beratnya ini yang kami
Yang kami berinteraksinya bukan dengan musisi. Justru kami ini membentuk kebanyakan mayoritas murid-murid atau player-player yang sudah bergabung di marching band dimanapun lah, saya rasa ya, marching band dimanapun itu bukan musisi. Jadi kami mencetak anak-anak yang suka musik, belum punya pengalaman musik, itu untuk menjadi bisa atau minimal kenal lah, mengenal musik, dan lebih dalamnya lagi bisa mengenal yang namanya not balok. Not balok karena kenapa not balok? Karena seperti istilahnya bahasa kalau kita pergi kemanapun, bahasa Inggris ini akan banyak orang yang tahu. Interaksinya dengan, artinya not balok ini adalah bahasa internasional. Jadi kemanapun kita pergi, mau bermusik kemanapun, mau berbicara musik dimanapun, dengan media not balok ini insya Allah kita bisa connect dengan yang lain. Kalau untuk marching bandnya sendiri B2K itu kebetulan naungan dari pemerintah Kota Blitar. Di sini untuk anggota-anggota yang ingin masuk, pemerintah Kota Blitar di bawah naungannya Dispora di Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi masyarakat yang mau gabung atau anak-anak yang mau gabung di luar jam sekolahnya untuk mengisi waktu luangnya bisa bergabung di sini tanpa dipungut biaya. Jadi pure yang mau berkegiatan di luar, pastinya kegiatannya positif. Gitu Mas Kolam. Jadi untuk ikut marching band ini sebetulnya nggak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Mau mengenal musik itu tidak harus dengan cara mahal, dengan cara apapun bisa. Termasuk tidak harus mahir dulu dari musik. Untuk teman-teman yang suka musik tapi belum bisa bermusik, itu sebetulnya bisa masuk. Bukan hal yang sulit untuk bisa bermusik. Begitu Mas Kolam. Ya, maaf saya berusaha menangkap meskipun sedikit-sedikit perangkat saya yang agak lain. Yang saya tahu Om Didit ini, Mas aja. Yang saya tahu Om Didit ini tidak bersekolah formal di musik, ya. Betul. Tapi skillnya membaca notasi musik, saya berada di bawahnya. Saya sering minta bantuan Om Didit untuk menerjemahkan notasi musik. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, makanya saya bilang bermusik itu bisa juga dilalui dengan cara otodidak. Jadi tidak harus sekolah, utamanya yang penting kemauan. Apalagi kalau kita sudah punya teman yang sudah pernah sekolah musik, nah itu bisa dimanfaatkan. Misalkan ada teman yang sudah belajar musik, kita ajak ngobrol sedikit-sedikit, ilmunya kita serap, nah itu cara otodidak bisa kita tempuh di situ. Putus-putus ya Mas Kolam ya? Sorry Mas Dit, saya tidak bisa menangkap suara langsung jenengan, jadi saya lihat delay-nya di sini. Mungkin itu. Mungkin Mas Didit, kalau ada teman-teman di luar sana yang ingin belajar membaca notasi yang simple, mungkin karena Mas Didit punya pengalaman, Mas Didit berlatar belakang bukan akademisi musik, tapi sekarang berkutat aktivitasnya di musik dan notasi musik. Monggo mungkin bisa berbagi bagaimana
triknya atau bisa bertemu Mas Didit di mana atau bisa belajar dengan Mas Didit lewat mana? Silakan. Nah, gini, untuk not balok kebetulan baru beberapa waktu lalu saya upload untuk teori dasarnya not balok ada di channel saya itu. Kebetulan saya menjelaskannya dengan cara otodidak sih. Pastinya mudah untuk dicerna. Mudah untuk dicerna dan juga dengan bahasa yang santai aja. Ada sudah di channel saya, channelnya YouTube itu Raditya Didit gitu. Raditya Didit. Monggo berkunjung untuk belajar langsung. Masih ada 2 part yang saya upload. Mungkin yang 2 part itu bisa mendukung dasarnya dulu untuk pemahaman ke yang lebih rumitnya. Bisa berkunjung atau kalau mau langsung bisa juga berkunjung ke kediaman saya. Waduh, kediaman. Ke warung kopi saya. Promosi ini. Promosi. Warung kopi saya ada di kebetulan tempatnya enak buat santai di depan makam Bung Karno. Jadi areal paving Blitar City Walk, monggo yang mau mampir, mau belajar langsung sambil ngopi-ngopi, dipersilahkan. Suasananya enak, tidak terlalu banyak lalu lalang kendaraan. Teman-teman yang di rumah sudah ada 2 tempat pilihan ngopi dan mencari inspirasi musik. Di warung Pitulas yang dengan suasana desa, yang satu di tempatnya Mas Didit, MBK, tepat di depan makamnya Bapak Proklamator. Tepat pas di depannya. Jadi dengan bisa ngopi di sana sambil mungkin menyerap energi dari dalam MBK. Sepertinya koneksi mulai agak sedikit lancar, Mas. HP saya perlu penyesuaian mungkin tadi. Selain di marching band, aktivitas Om Didit bermusiknya di mana lagi? Saya pernah juga dimintai bergabung sama teman-teman Gang Buntu. Nah, sempat berproses juga lama di situ. Sebagai pemain trompet, mungkin nggak seterkenal teman-teman yang dulu ya. Cuman saya dulu pemain trompet kebetulan di Gang Buntu. Gang Buntu itu grup band. Grup band genrenya dulu genrenya reggae dulu waktu hit-hitnya reggae sempat rame dulu. Jadi Om Didit ini brass sectionnya untuk grup reggae namanya Gang Buntu. Ya betul. Lainnya di gitar ya. Pernah juga jadi krunya Mas Kolam, Sung itu juga pernah saya. Sorry, saya harus kontrol delay-nya karena HP saya bermasalah lagi. Teman-teman yang di rumah mungkin mau ngobrol dengan Mas Didit bisa lewat chat dulu, nanti baru kita ngobrol karena Facebook cuma 2 orang kayaknya sih. Juga jadi grupnya Mas Kolam. Oh, pernah kurusnya jadi Mas Kolam, baru dengar karena lihat delay-nya Mas Didit. Sedikit berbagi pengalaman Mas Didit ketika bersinggungan musik dengan saya, Mas Didit. Biasanya saya bermain di etnis ya. Mungkin Mas Didit bisa bercerita pengalaman ketika bersinggungan dengan saya ketika era musik etnis. Ya, nah gini, ada yang menarik nih ketika berproses dengan Mas Kolam di seputar marching band. Nah,
Jadi ada dua karakter berbeda antara saya dengan beliau ini. Saya yang notabene berkecimpung di dunia marching band yang harus mengunggulkan yang namanya disiplin sama attitude. Ya utamanya disiplin lah. Nah sementara si beliau ini instan. Jadi Mas Kolam ini orangnya punya ide yang luar biasa, tapi yang tidak bisa dihindari, durasi prosesnya tidak bisa dibuat lama. Beliau ini berproses selalu mendadak. Nah itu yang proses menarik, jadi harus cepat, semuanya harus cepat. Begitu ide itu datang harus segera dieksekusi. Yang harusnya ide itu harus ditempuh 1 atau 2 bulan, beliau hanya menginginkan untuk ditempuh paling tidak 1 minggu. Nah itu yang bikin berat dan agak menyesal sih saya sebetulnya bergabung, mengajak Mas Kolam di marching band ini, merepotkan. Tuh. Tapi luar biasa. Mohon maaf ya Pak Kolam, ini curhat ini, mohon maaf. Jadi yang menariknya hasilnya pun nggak disangka, di luar perkiraan. Hasil yang kita dapatkan kan itu lomba. Hasil yang didapatkan itu betul-betul menabrak atau keluar dari kebiasaan yang sudah ada di marching band ini. Meskipun masih dalam ruang lingkup yang kecil lah. Dan idenya itu pasti gini. Nah, itu yang saya rasakan sih. Nah, kesulitan saya yang mentransfer ke anak-anak ini. Saya yang biasanya butuh waktu 1 sampai 2 bulan atau maksimal 3 bulan untuk anak-anak ini bisa mencerna, karena kebetulan anak-anak kan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak ini bukan musisi, bukan, artinya mereka orang baru untuk di dunia musik apalagi pagelaran. Nah saya dipaksa untuk membuat mereka itu harus terlihat lihai. Jadi ada 40 sampai 60 anak itu kalau sekolah itu bisa nilainya harus 100 semua. Nah, dengan Mas Kolam saya dituntut harus menggunakan waktu durasi itu hanya 1 mingguan dengan ide beliau ini. Dan saya dipaksa ada dialog ini. Apa ya bisa toh Mas Kolam ini? Beliau hanya dengan ringannya menjawab bisa. Nah, bisanya itu saya yang pusing. Itu sekilas kolaborasi dengan Mas Kolam. Sekali lagi mohon maaf sedikit, saya harus mendengarkan delay-nya dulu dari Ya, silakan. Tapi saya bisa dengan mendengarkan delay ini. Jadi mohon maaf agak terlambat responnya. Ya. Om Dit, itu ada teman di rumah yang bertanya alasan mengapa memilih terjun di dunia musik untuk Om Dit. Dunia musik apa ya? Kemungkinan yang pertama mungkin karena keluarga ya. Dari bapak, dari saudara-saudaranya bapak, dari Om Cacu yang mungkin hari ini nanti akan bersedia gabung ke kita, itu juga adiknya bapak, semua musisi, kakak juga di musik. Ya mau ndak mau, karena dari kecil ya saya tersuntikkan gitu apa, masuk sudah mendarah daging jadinya. Suka nggak suka ya pasti suka.
Dan sukanya ini saya juga nggak langsung bisa. Karena saya suka, ya saya mengejar bagaimana saya harus bisa dan menikmati musik dengan cara tidak hanya mendengarkan, tapi juga memainkan atau membuat sesuatu. Mas Ardana Pramayoga. Mungkin begitu ya Mas Pramayoga, jawabannya Om Didit. Sedikit bocoran untuk teman-teman yang ada di rumah, omnya Mas Didit ini beliau orangnya lahir di Blitar tapi sekarang sukses bermusik di Kalimantan. Salah satu karyanya, maaf saya nanti kurang tepat. Apa Om karya terakhir yang kemarin barusan dapat penghargaan? Karya terakhir yang dapat penghargaan apa yang konser kemarin itu Mas? Mas Kolam. Oh, yang baru saja, bukan terakhir maksudnya. Maksudnya bukan terakhir, tapi karyanya Om Cacuk yang baru saja dapat penghargaan di Kalimantan. Yang beberapa yang dapat penghargaan ada Bang? Lagu-lagu itu. Nah, karya terakhir karyanya yang barusan ini setahu saya, karena saya memantau di Facebooknya beliau juga kan jauh. Itu ini beliau bikin Mars. Jadi Mars apa itu? Nah, Mars sama himne Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan ini ibu kota provinsinya Kaltara. Jadi beliau yang buat dan itu sudah diserah terimakan ke pemerintah kabupaten. Ya alhamdulillah dapat respon yang luar biasa dari masyarakat di sana. Seorang putra Blitar. Ya, bukan hanya mengaransemen tapi Semoga beliau nanti menciptakan kita semua bisa syair, musiknya semua beliau. sukses di dunia musik. Oh ya, sorry suara kita tempuk. Semoga nanti kita bisa ngobrol sama Om Cacuk deh, biar nanya Ya, lebih. Yang lebih anunya beliau yang lebih jelas. Mohon maaf meskipun terlambat, ikut berbela-sungkawa Om Didit atas berpulangnya Ya. Bapak. Terima kasih. Bapak juga juga dulu banyak bersumbangsih musik di Blitar. Iya. Gak enak delay di sana salah. Mungkin Om Didit bisa sedikit bercerita tentang sumbangsih Bapak waktu berada di Blitar. Masih sedikit. Bapak di dunia musik yang saya tahu, beliau almarhum itu penyanyi, ya, penyanyi. Beliau bermusik bukan dari alat musik tapi bernyanyi. Nah, sama menari juga. Menari juga beliau juga pernah jadi pelatih tari di Bulungan sana juga. Pelatih tari massal beliau itu satu sama menyanyi dan bisa menyanyi
Tapi kelemahan beliau tidak bisa memainkan alat musik sama sekali. Tapi ketika menyanyi, beliau ini bisa melihat pemain musik mana yang belum betul-betul menguasai alatnya, mana pemain yang sudah betul-betul. Jadi tingkat kenyamanan beliau menyanyi itu beliau tahu dengan siapa bermain itu harus pakai lagu apa, misalkan seperti itu. Kurang lebihnya. Lebih ke suaranya aja sih. Suara emas menurut saya. Almarhum itu asmani Ahmad Mami. Oh iya, almarhum bapak saya namanya Ahmad Mami Fadil, atau lebih trennya Ahmad Mami Husairi, lebih trennya lagi Mami Ompong. Nah, itu. Ya, saya sering bertemu dengan beliau ketika di acara-acara di Blitar. Ya. Om Didit, ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman di rumah? Ya, sepertinya sudah tadi sedikit jadinya banyak masalah. Mungkin bisa rolling ke lain. Oh ya, sedikit aja promosi boleh nih Mas Kolam. Untuk teman-teman yang ingin berkegiatan lain atau ingin merasakan jadi pemain marching band atau penasaran dengan marching band, monggo dipersilahkan, tidak harus dari Kota Blitar, silahkan bergabung. Kami membuka pendaftaran kapanpun selama kami masih membutuhkan player, dibuka tanpa dipungut biaya sama sekali. Ada kalau di Instagram, untuk mau pendaftarannya ada di Instagram MBB2K. Tidak harus Anda itu bisa bermusik, tidak harus mahir, bahkan dari nol pun kami terima. Menjadi bisa itu ya. Ampun, Mas Golam, terima kasih sudah diundang, terima kasih sudah diajak bergabung. Selamat Hari Musik Nasional. Sebentar Om Didit. Ada yang komen dari Wahyudi Hidayat. Mungkin Om Didit kenal, ingin berbincang dengan Om Didit. Wahyudi Hidayat, oh ya, Wahyudi Hidayat ini kalau enggak salah ini teman seperjuangan saya di Surabaya ini. Teman seperjuangan saya di Surabaya. Ya adik, ya teman. Kebetulan Bisa nggak ya ditambahkan bertiga? Kebetulan ini bergabung di PON bersama saya tahun 2008 kemarin. Atlet PON. Mas Yudi. Waalaikumsalam, Mas Yudi. Jadi berjuang di laga PON sama saya dulu di tahun 2008. Ya, Kebetulan marching band juga masuk PON pertama kali, masuk cabang olahraga pertama kali itu ya di tahun 2008 itu, angkatan saya. Lagi penyemprotan di rumah saya. Terima kasih, Mas. Mas Wahyudi Hidayat, kayaknya saya katrok deh, belum bisa menambahkan. Mungkin Mas Wahyudi bisa klik untuk bergabung, jadi
agar biar bisa ngobrol bertiga. Oh, sedang kerja ya, ya, ya. Selamat bekerja Mas Wahyudi. Selamat Hari Musik Nasional. Bahagia selalu. Oke Om Didit, ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman di rumah? Sudah cukup Mas Kolam. Mungkin bisa dilanjut untuk sebagai pembuka, cukup lah saya banyak ngobrol, banyak cerewet. Mungkin bisa gabung dengan yang lain dulu. Sudah cukup cerewet saya. Mohon maaf. Mohon maaf dengan delay kita ini, tapi ya ini pengobat rindu kita setelah setahun tidak bisa proses bersama. Tetap semangat di musik Mas Didit. Selamat Hari Musik Nasional. Terima kasih. Ya, barusan itu dengan Mas Didi dari B2K. Berikutnya monggo yang mau bergabung, Mas Bangkit Dwi Cahyo, ini dari musisi dari Probolinggo. Monggo gabung. Mas, menambahkan temannya gimana ya? Siapa? Salah yang atas ternyata. Mohon maaf ya teman-teman. Halo Bunda Isti. Ngopi Bun di tengah sawah. Monggo Mas Bangkit. Kalau dengan Mas Bangkit ini saya bukan hanya setahun nggak ketemu, kayaknya hampir 10 tahun deh. Uh, Monggo teman-teman yang mau bergabung. Ye, sekarang sedang ada yang menonton Pak Eko Toye, gitaris rocknya Blitar. Barangkali Pak Eko Toye mau bergabung dan berbagi bersama kita. Om, gabung sini Om, mari kita ngobrol Om.
Apa? Enggak. Coba. Om Hari Sego Contong, terima kasih. Ide yang sangat menarik sekali. Sebenarnya di belakang situ sedang banyak yang punya lagu tentang Blitar, Om. Tapi karena belum bisa konser mungkin ya. Semoga nanti pas hari jadinya Blitar, lagu-lagu Blitar yang dipunyai teman-teman bisa keluar. Halo Om Eko, Kak Boni. Selamat pagi Kak Boni. Oh, tak noto aku iki mau gak ngerti carane. Weh, musisi baru bangun. Tak noto aku gak ngerti carane. Weh, musisi baru bangun. Sorry ya Om, ini agak delay. Jadi aku dengerinnya dari kontrol sini agak delay. Nanti ngobrolnya agak sedikit delay. Iya, delay-ne lumayan panjang ya. Berapa detik ini? Oh iya Om. Lumayan panjang ya. Oh, soalnya aku lagi neng desa Om ini Om. Mau enak sejuk, neng beton. Kita awali dengan Fajar Berlian. Kita menyambut Fajar dengan mendapatkan berlian. Ini kotaan. Tengnya. Kita menyambut Fajar dengan mendapatkan berlian. Kacamata saya, Om Toye ini banyak melahirkan musisi-musisi, gitaris-gitaris muda di Blitar. Meskipun kelihatannya muda, tapi Om Toye ini gurunya gitaris-gitaris di Blitar kayaknya. Pripon. Memperingati Hari Musik ini terus terang dalam pikiran saya, benar-benar ingin membuat kayak rasean atau apa bersama Mas Blumbang Soeharto ini ya. Cuman sayangnya kamu berada di kejauhan. Benar-benar ingin membuat kayak rasean atau apa
Ya semoga harapan saya dengan adanya Hari Musik Nasional ini, para penggiat seni atau musisi itu bisa lebih menghargai musik, bukan hanya sekedar untuk apa gerang-gereng atau gimana dari sudut pandang saya sebagai gitaris ya. Tapi mereka setidaknya bisa apa membuat karya atau untuk bisa akhirnya tidak menghapus apa namanya, tidak menghapus kesenian yang di akhirnya dibalut untuk kebutuhan aja. Kesenian. Wah, si Pak Konte komen. Sorry Om Toye, delay. Si Pak Konte. LA wis radoyan, Pak. Bukannya radoyan, nggak kuat tuku. Bukannya radoyan, nggak kuat tuku. Pak Ye sedikit berbagi cerita. Dulu Pak Ye sepertinya pernah punya studio di, saya lupa nama jalannya apa, tapi banyak gitaris yang nongkrong di sana dulu. Monggo, barangkali teman-teman yang lagi nonton ini punya pengalaman di studionya Pak Ye yang dulu. Sebenarnya dulu cerita zaman dulu ya. Dulu itu saya sempat membuka kursus gitar di tahun berapa ya itu ya. Kalau nggak salah tahun 97 saya mulai itu ngajar. Dan kebetulan di Blitar ini banyak juga yang belajar sama saya bareng-bareng, termasuk gitarisnya Gang Buntu itu, ER itu. ER itu mungkin murid saya yang terlama. Saat itu dia lagi SMA kalau nggak salah, lupa. SMA apa kuliah semester pertama. Tahun 97 kalau nggak salah itu. Dan kebetulan dulu memang di Blitar ini mungkin saat itu bukannya saya laris atau pinter, enggak, cuman saat itu tidak ada gitaris yang membuka peluang untuk belajar bersama mungkin ya. Akhirnya kebanyakan para gitaris-gitaris ini lari ke saya, soalnya nggak ada lainnya. Dan saat itu memang banyak banget, kurang lebih ada sekitar 50 orang murid saya saat itu. Jadi bisa dibilang saat itu mungkin saya kaya ya. Soalnya mereka iuran untuk mencukupi kehidupan saya. Dan alhamdulillah sekarang kayaknya yang dulu pernah belajar bareng sama saya itu hidupnya sudah enak-enak semua. Setahu saya selain gitaris, sorry karena delay tadi
agak delay. Saya ulangi pertanyaan saya, nggih. Setahu saya selain seorang gitaris, guru gitar juga, Mas Eko Toye ini juga event organizer, baik di bidang musik maupun budaya. Sekarang kita ngobrol di bidang musiknya dulu, Mas. Event gitar atau event musik di Blitar yang dilahirkan dari Mas Eko Toye sudah apa aja, Mas? Kebetulan kalau event organizer ya dulu memang jalan. Ada beberapa yang saya tangani itu kayak event apa, pasar dari salah satu bank di Indonesia ya. Terus ada pesta rakyat, itu juga punya bank di Indonesia yang eventnya sempat saya tangani. Planet Gold Event Organizer dulu. Terus ada juga yang mungkin banyak pemirsa di sini tahu, Purnama Seruling Penataran. Kebetulan rekan kerja saya ini kayaknya juga sudah nontonin Bapak Wima Brahmantia dan Anda sendiri, Anda sendiri sebagai warga besar Purnama Seruling Penataran. Kita banyak berkolaborasi di situ. Mungkin Anda di bidang musiknya, musik dan tarinya. Kalau saya kan bagian ditagih. Selesai acara pasti bergerombol mencari saya, dan saya sempat lari juga itu. Lari menghindar sebentar ke kamar mandi maksudnya. Ya, memang saat itu banyak event-event atau acara yang kita selenggarakan, dan kebetulan saya tangani di event organizer yang sekarang mungkin ya bisa dibilang mati suri ya, karena alam seperti ini dan kita juga nggak bisa berkreasi. Tapi mohon dicatat, Bangko, dicatat bener ya ini ya. Hari ini terus terang saya nekat membuat acara di Karanganyar, di Karanganyar Coffee Plantage, tepatnya di Desa Mudangan, wisata Karanganyar. Itu tribute di Kempot, nanti jam 1 siang. Itu saya nekat. Tapi tetap dengan protokol COVID yang ketat. Jadi pengunjung yang datang nanti harus melalui tahap-tahap tes suhu tubuh, disinfektan, cuci tangan, pakai masker, itu wajib. Meskipun acara ini membawa nama besar di Kempot, tapi nantinya kita tidak pakai sound yang gede, enggak. Ini cuma memberi sedikit rasa dahaga kita untuk musik. Yang kebetulan kemarin setelah saya pikir-pikir, tribute di Kempot ini kayaknya pas. Jadi nanti jam 1 siang, kalau yang melihat ini mau datang ke Karanganyar, silahkan. Pintu terbuka. Dengan tetap mematuhi protokol COVID, dan tidak lupa simbiosis mutualisme ya. Anda dapat hiburan, dapat refresh, tapi untuk masuk cukup mengeluarkan 10.000 aja buat tiket. Itu untuk kehidupan kita juga. Untuk Kempoters Blitar yang mau merayakan Hari Musik Nasional, nanti silahkan bisa hadir di The Coffee Karanganyar Blitar dengan tiketnya 10.000. Begitu ya, Mas? 10.000. Itu 10.000 itu sama dengan harga rokok Fajar Berlian ini tek susuk 2.000, Mas. Ini 8.000 rupiah.
tiketnya 10.000. Jadi lek sampean rokokane LE atau Surya atau di Samsu atau Marlboro, saya yakin pasti kuat mengeluarkan 10.000 hanya untuk syarat masuk dan menikmati sajian hiburan yang sekali lagi tidak melupakan protokol COVID di Karanganyar Coffee Plantage Blitar, Desa Modangan. Bantu promo, Bangko. Semoga acaranya nanti lancar, Om. Teman-teman juga banyak yang sana. Amin. Kembali ke pertanyaan tadi, Om. Kalau yang awal tadi saya sudah bertanya tentang gitar, terus Om Toyik sudah bercerita sedikit tentang eventnya yang bernama Seruling Penataran. Saya ngeluarin seruling, Om. Setahu saya, setiap event purnama Seruling Penataran, Om Toyik ini adalah peniup seruling utamanya. Begitu, Om? Siap. Tapi saya pakai topeng itu, nggak kelihatan. Ya, beliau selalu menyembunyikan diri karena sebenarnya sajian utamanya beliau di malam itu. Om, bisa bercerita nervousnya atau apanya menghadapi harus meniup seruling padahal jenengan gitaris. Belajarnya piye, triknya bagaimana? Om. Sebenarnya ya, kalau dipikir, contoh-contoh, lukisan abstrak, itu bagi orang penikmat lukisan, itu pasti, wah indah banget. Tapi bagi pembuat yang tidak bisa melukis, itu bisa dibilang ngawur. Jadi contohnya kayak seruling ini, saya itu nggak bisa meniup seruling, tapi cuma bisa memainkan dengan nada-nada yang saya pikir yang ada di otak saya. Jadi mungkin mohon maaf, penonton-penonton yang di situ tuh sedikit saya bohongi karena saya itu sebenarnya nggak bisa meniup seruling, cuma mengambil nada yang saat itu ada di pikiran saya. Kalau masalah nervousnya, saya yakin sampean mengalami. Loh, sampean pernah meniup seruling nggak bunyi-bunyi? Sampai pengiringnya juga apa minus banyak bingung, akhirnya wis meneng melungguh muduk. Ya itu yang saya alami. Jadi mungkin saya lebih pintar berbohong daripada Anda. Anda orangnya jujur kayaknya. Ya, Itu pengalaman itulah, saya. mungkin itulah musik ya, Om. Jadi musik itu bukan yang ditulis, musik itu bukan yang dihafal, tapi musik itu keluar dari hati dan bisa dinikmati. Dari hati. Paling kalau ngomong masalah apa yang keluar dari hati, mungkin saat habis ini bisa nyambung ke saudara kita Wima Brahmantia. Itu pasti banyak dia ngomong tentang akhirnya ke ideologi, ke kepercayaan yang itu sebenarnya letaknya di hati kita, bukan pada sebuah simbol atau bangunan. Nah, panjang nanti akhirnya nggak ngomongin musik. Begitulah. Om Bima lagi nonton nggak sih ini? Om Bim lagi Nonton nonton nggak ya? Oh, ya? Dia ngeliat Gabung dia. dong Om Bim. Nah, ini dia nge-like. Om Bim gabung dong. Ya wis, Bapak Kolam Siarta, saya Ya, tak Om undur. Toye. Saya mau cuci muka, ya loh. Terus saya berangkat dulu ke Karanganyar. Sebab Sip. kalau mandi nanti nggak laku acara saya. Syarat itu kembali nggak oleh hadus. Udah lah, Jus. Bye-bye. Terima kasih, selamat dari musik. Siap. Sukses untuk acaranya nanti jam 1 siang. Oke, saya tunggu.
cara Kalimantan yang ada di berita ini. Padu. Ambil satu surat. Ya, siapa yang mau jawab? Oke, ini tuh dan kami Kalimantan selama ini dapat artis sekitar tas tangi. Tas oh, masih awal asli adalah yang tengah kota dan kita kota selatan. Oh, udah, kita coba lagi. Atau harus pakai mereka. Sugeng Uen Juang. Apakah suara saya bisa tertangkap di sana, Om? Halo, Om Agung.
suara saya bisa terangkat di sana? Lagi rapat ya Om? Iya deh, rada macet-macet. Oh ya, sorry Enggak, Om. enggak. Ini udah ada. Sebelum Om Ya, Agung gimana? bercerita, sebelum Om Agung bercerita, Tadi saya mau sedikit macet-macet. cerita. Sehat-sehat aja loh. Selamat Hari Teman Musik agak Om. putus-putus. Mana Mas? Halo. Halo Om Agung, mohon maaf putus-putus. Iki Om Agung wis putus teko kontrol, tapi Om Agung sik nempel ning nggon. Oh, mohon maaf teman-teman, ini saya off-kan dulu karena perangkat saya yang katrok kayaknya. Tapi langsung saya akan on air lagi dan kita akan ngobrol lagi. Begitu ya, akan saya refresh dulu perangkat saya. Mohon maaf. Menunggu sekitar 2-3 menit. Lalu kita akan bergabung lagi. Mohon maaf Om Agung, setelah ini kita bergabung lagi.